Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sadaqallahul azim. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingati aku. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Hanya hak prerogatif Allah lah yang demikian. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang baik untuk keselamatan hidup manusia di alam ini, sehingga hidup kita tidak mencontoh kemana-mana, ke barat, ke timur, dan ke utara, dan ke selatan. Hanya Rasulullah sebagai idola, panutan, ikutan. Orang-orang yang benar-benar mengikuti jejak Rasul adalah orang-orang yang yakin dengan kedatangannya hari kiamat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, ada 3 yang harus diketahui oleh banyak orang. Dalam sebuah hadis qudsi yang pemahamannya satu untuk Allah, satu untuk manusia, yang satu lagi berserikat antara Allah dengan manusia. Yang pertama, untuk Allah. Sembah Allah. Jangan dipersekutukan dengan apapun. Jangan kita persekutukan dengan dunia, dengan segala isinya, atau dengan syirik. Sebab hari ini manusia beranggapan
ada yang memberi rezeki selain daripada Allah. Mendatangkan hujan, mendatangkan angin. Bahkan ada pula manusia percaya kepada tahyul bid'ah dan khurafat. Percaya kepada batu, kepada matahari, kayu yang sakti. Bahkan manusia itu lebih percaya pada kekuatan batu daripada kekuatan itu. Inilah yang kita singkirkan. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ya Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Baginya segala puji, kesucian. Jadi jangan dipersekutukan dengan apapun. Ani abudullah, sembahlah Allah dengan tulus, dengan ikhlas, di mana saja kita berada dan kapan saja kita berada. Ada juga kalau kita lihat buku di Minangkabau ini, ada antara-antaranya karena baginda Muhammad dan Rasul itu juga tidak boleh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Dia yang mengatur semua urusan, kepadanya kita mohon bantuan dan pertolongan. Iya kana budua, iya kana stang. Pada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita mohon bantuan pertolongan. Kalau kita minum obat misalnya, minum pil suntik, bukan karena pil itulah yang menyembuhkan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jatuh pada sedikit saja perbedaannya antara syirik dengan keimanan. Itu Luqman berpesan kepada anak. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya memperserikatkan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar, berbahaya. Pun dosa selain disyirik akan diampuni oleh Allah. Walaupun betapa besar yang dilakukan, yang diperbuatnya oleh manusia, akan diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, satu pula untukmu, yaitu beribadah sebanyak-banyaknya. Kita pagi petang siang malam kita beribadah. Semua hidup kita 24 jam bernilai ibadah. Bukan waktu bulan puasa saja, bukan di waktu hari Jumat saja, bukan di saat tersevit di ibadah secara kontinu 24 jam. Allah menciptakan manusia ke atas dunia ini adalah untuk beribadah, mengabdi dengan ikhlas, dengan tulus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepada aku. I didn't create human engineer that exact performs my ibadah. Itu istilah yang agak modern dan canggih. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak punya harta. Saya tidak punya uang yang banyak untuk beribadah. Bukan dengan harta, dengan uang saja beribadah. Senyum itu sudah termasuk. Pagi petang dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu juga merupakan ibadah yang bersifat umum, dan ibadah yang bersifat khusus khas. Semua aktivitas kegiatan hidup kita, kalau kita niatkan ke Allah, seperti kita mencari rezeki misalnya, menghidupkan keluarga dan anak kita, semuanya ibadah. Belajar pun ibadah. Memang kalau salat merupakan hal-hal yang terkhusus, seperti salat, puasa, zakat, haji. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbuat baik, berbakti kita, mempersiapkan bekal. Keuntungannya bukanlah untuk Allah, bukanlah untuk manusia lain. Efek yang dikerjakan oleh Bani Adam itu akan berdampak, akan kembali kepada mereka sendiri. Nanti di hari kiamat kita sendiri yang membaca buku catatan amal ibadah kita. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kemudian yang ketiga, yang pertama, sembah Allah jangan diperserikatkan dengan apapun jua di alam. Sebab Allah yang punya alam ini tidak boleh diperserikatkan dengan alam. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Kemudian beramal, beribadah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, berserikat. Apa pula artinya berserikat? Itu tidak bisa seorang saja, harus keduanya. Yaitu kewajiban manusia bermohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperkenankan doa seseorang itu adalah Allah Subhanahu. Kadang-kadang di segi ini kurang, bukan doa itu tidak dikabulkan. Kadang-kadang tenang jiwa batin itu kan diperkenankan. Kurang harta, kurang banyak kekayaan kita, kan itu saja. Atau cita-cita yang tidak tercapai di dunia ini akan dicapai pula di kampung akhirat. Kemudian sebaik-baik berdoa, minta ampun adalah di malam hari. Kita duduk bersimpuh di hadapan Allah, memohon, menangis, terisa-isa, tersabu-sabu,
atas dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama ini. Karena kehemahan dan kedaifan dan berjanji dengan diri dengan Allah tidak akan mengulang-ulang pekerjaan yang salah. Di 3 pokok yang harus diketahui oleh Bani Adam. Kalau yang 3 ini kosong, hidup kosong, 0, 0 besar. Zehas nomini, hidup tidak bernilai apa-apa di dunia dan tidak bernilai apa-apa di akhirat. Yang pertama, an-ya'budullah, sembah Allah, jangan dipersekutukan dengan apapun. Yang kedua, beramal dan beribadahlah kamu, Anda, antum, dengan sebanyak-banyaknya, pagi, petang, siang dan malam. Apa saja yang kamu tampilkan akan kembali kepada kamu, kepada Bani Adam itu. Sebab manusia itu dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan dan apa yang diperbuat. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuslamun. Masing-masing diri dibalas sesuai dengan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka perbuat, kerjakan. Walaupun berapa halus dan kecil, akan kembali kepada kita. Jadi untung ruginya seorang itu berbuat jahat adalah kembali kepada diri. Itu pula buat jahat bagi Allah pun tidak ada untung rugi. Kalau masuk surga kita sendiri yang beruntung, manusia itu beruntung. Kalau masuk neraka, manusia itulah yang rugi. Sebab kekuasaan dan kebesaran Allah itu tidak akan sirna selama-lamanya. Jadi wahyu Rasul diturunkan untuk keselamatan manusia. Untuk pencapaian yang 3 itu tidak mudah. Ada 2 nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, nikmat kesehatan. Tanpa kesehatan mana bisa kita beribadah dengan baik, dengan tepat, dengan benar. Mana bisa kita pergi ke masjid, ke musala, ke kantor, kemana-mana. Ini kuncinya kesehatan hidup yang terpenting, yang terpokok sekali. Kedua, dengan kekuatan knowledge dan ilmu, dengan pengetahuan umum dan pengetahuan hakam. Itulah makanya kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambah-tambahlah ilmu pengetahuan dan berilah pemahaman tentang ilmu tersebut. Di ilmu paham kan sudah ilmu sudah. Kalau sekedar berilmu saja kita bisa menjadi dijajah, ditelan oleh orang pintar. Kalau paham saja kita nongkrong saja, duduk saja di rumah, di bukit, kalau memikirkan masa depan kita dan anak kita. Jadi ilmu dan paham. Untuk itu, marilah kita beribadah kepada Allah dengan mukhlisi nalakuddin pada akhir Ramadan ini. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan tercatat dalam buku
amal saleh dan mempersiapkan masa-masa depan kita dengan memasang niat bagus-bagus dalam pasca Ramadan itu, sehingga kita kembali kepada kesucian kemurnian hidup kita ini. Telah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang fitrah bertuhan kepada Allah ini tetap melekat pada jiwa diri seseorang, tidak akan sirna, mau hilang karena godaan-godaan setan dan daya tarik dunia dengan segala isinya. Tetap melekat. Karena pengaruh-pengaruh yang ada di dunia, di alam ini, yang sekarang kadang dia berubah. Nauzubillah min dzalik. Summa nauzubillah min dzalik. Marilah kita pahami ayat yang kita bacakan. Artinya, innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni fa'aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya Tuhan kita Allah sebagai Tuhan kita. Tak ada Tuhan yang lain, tak ada yang pantas kita sembah. Sembah Dia dengan murni, dengan ketaatan. Kemudian dirikan salat. Salat inilah yang terpokok, yang terpenting, yang bernilai bagi diri kita pun di hari kiamat. Salat inilah yang dihitung, yang akan dihisab pertama sekali. Pada Ramadan ini semua amal kita tercatat rapi di dalam buku catatan mereka. Jadi marilah kita simpulkan. Yang pertama, untukmu adalah beribadah sebenarnya untuk Allah, sembah Allah, beriman kepadanya, bertauhid kepadanya, dengan dipersikatkan dengan apapun jua. Yang ketiga adalah bersikap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai yang ini dibekali oleh Allah pada manusia. Yang pertama, kesehatan baik jasmaniah maupun rohaniah. Yang kedua, kekuatan ilmu, pengetahuan ilmu